Dokter Benny bilang saya sudah hamil, mau 11 minggu besok ya. Mau date-nya dulu? Oh, Dari mamanya. mamanya dulu silakan. Pantun, pakai pantun. Selamat sore semuanya teman-teman wartawan yang baik hati dan budiman, serta senyumnya manis dan rezeki menabung. Gimana kabarnya, semua baik-baik ya? Baik, Kak. Terima kasih sudah mampir ke sini untuk dengerin sedikit cerita kebahagiaan kami. Jadi saat ini seperti yang Dokter Benny bilang, saya sudah hamil, mau 11 minggu besok ya. Dan dia prosesnya lancar. Kami hamil dengan proses bayi tabung atau yang disebut IVF. Dan ya ini merupakan pengalaman luar biasa ya buat kita berdua, karena melewati setiap langkahnya itu luar biasa sekali, dengan rasa syukur, dengan proses yang lumayan ini ya kita terus berdoa, dan ternyata Tuhan juga punya jawaban yang indah dan baik buat kita berdua. Kita diberikan apa sebetulnya cabang bayi ya, anugerah ya. Kita diberikan kehamilan ketiga ini, dan saat ini keadaannya juga sehat, sesuai. Jadi ya kita seneng banget, happy gitu. Dan ya semoga proses kehamilan ini bisa berjalan lancar, sehat sampai melahirkan nanti. Semoga bisa menjadi anak yang baik, yang sayang orang tua, yang bertanggung jawab, yang bisa menjadi yang terbaik lah buat dirinya nanti gitu. Ada tambahan dari Papa Vincent? Mau udah lengkap nih. Tapi yang pasti proses ini kan mungkin tidak akan tercapai kalau dokternya nggak jago ya. Jadi terima kasih juga aku mau ucapin buat Dokter Benny, buat Morula IVF Surabaya, buat Morula IVF Indonesia, buat semuanya yang membantu proses ini selancar ini dan semenyenangkan ini gitu. Itu sih dari saya, terima kasih. Siap, langsung tanya jawab aja, boleh? Boleh. Cerita, Mas sudah cerita panjang ya. Jadi singkat cerita sebenarnya Vincent sama Jessica ini sudah punya 2 anak, dan kemudian pingin lagi 1. Nah kebetulan pada saat pingin lagi 1 ini Jessica udah di usia 36 tahun. Benar ya Jess? Bukan 26 ya? 3. Oh 27. 36 tahun. Jadi 36 tahun ini menunjukkan bahwa ada resiko. Kita tahu bahwa semakin lanjut usia wanita di atas usia 35, kemungkinan untuk melahirkan bayi yang cacat secara kromosom itu lebih tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan ketika di atas usia 35, chance of getting pregnant, mendapatkan Down syndrome misalnya, itu hampir 2-3 kali lipat dibandingkan di bawah usia 35. Jadi salah satu tujuan dari kehamilan Jessica yang sehat ini adalah kita mau dari awal kita melihat apakah secara genetik embrio ini normal atau tidak. Nah, di Morula IVF Surabaya kita memiliki teknologi yang kita sebut sebagai PGTA, Pre-Implantation Genetic Testing for Aneuploidy, di mana embrio itu sebelum kita transfer, kita cek dulu secara genetik apakah dia cacat atau tidak. Dia bisa euploid, aneuploid atau mozaik. Dan kebetulan Jessica bersama Vincent, sebenarnya mereka berdua mungkin nggak susah untuk hamil secara alami ya, tapi keinginan untuk memiliki anak yang sehat dan less risk, mengurangi resiko ini, kemudian kita fasilitasi dari Morula IVF Surabaya untuk melakukan PGTA tadi. PGTA ini merupakan bagian dari IVF, bagian dari bayi tabung. Walaupun kita tahu tidak semua mungkin teknologi ini dimiliki oleh klinik bayi tabung yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah, kemarin dapat 5 embrio, di mana yang 1 embrio ini memang aneuploid atau cacat
cacat, yang 4 kebetulan sehat-sehat semua. Puji Tuhan, kita juga ini di atas rata-rata, ya, rata-rata biasanya di atas usia 35, mungkin dari 5 kita cuma dapat 2 atau maksimal 3. Pada Vincent dan Jessica kita dapat 4 euploid embryo. Dan kemudian Jessica Vincent pilih embrio mana yang mau di transfer. Kita transfer 1 embryo dan kemudian hamil sampai saat ini. Nah, jadi perjalanannya ini dimulai pada bulan Februari. Pada bulan Februari, kemudian kita lakukan embryo transfer di bulan Maret, ya. Kemudian sekarang sudah hamil, sudah hampir trimester 2, ya, hampir trimester 2. Nanti baru 1 SD, ya, sudah kelihatan kepala, kaki, tangan, dan puji Tuhan, alhamdulillah sampai saat ini kehamilannya dari sisi kandungan baik-baik dan sehat-sehat. Doain juga supaya terus hamil ini sehat sampai lahiran sampai seterusnya. Keinginan anak kenapa itu akan jauh lebih kecil. Kenapa? Karena pada saat proses bayi tabung itu kita melakukan seleksi dulu. Sedangkan kalau tidak bayi tabung kan seleksi alam nih, kita nggak tahu yang jadi apa gitu. Jadi sebaiknya diluruskan. Kenapa kok bayi tabung itu anaknya menjadi kenapa? Itu karena mungkin usianya sudah tua, orang yang sudah susah gitu ya. Tapi dengan teknologi PGT-A tadi, itu justru sebaliknya. Kita sudah 98 to 99% sure, yakin, 98 sampai 99% yakin bahwa baby ini secara genetik normal. Jadi yang Down syndrome, Patau syndrome, Edward syndrome, Jetuja syndrome yang banyak itu sudah kita seleksi dulu, 98 to 99%. Sehingga justru sebaliknya, kalau kita melakukan IVF dengan PGT-A, resiko kejadian anaknya yang tadi cacat kromosom itu sangat minimal, sangat kecil gitu. Jadi pesan saya adalah cobalah untuk mencari tempat klinik yang memang sesuai, yang cocok untuk Anda, dan program yang menurut dokter tersebut cocok untuk Anda gitu. Karena memang teknologi saat ini sudah sangat maju, dan di Indonesia saja sudah ada seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi, kalau menurut saya, jauh-jauh untuk mencari ke luar negeri gitu ya. Ini contohnya Jessica sama Vincent aja kemarin waktu operasi hidung ke Korea, tapi IVF-nya di Indonesia. Nanti boleh tanyain kenapa kalau dia pilih di Indonesia gitu ya. Monggo, silakan. Yang tadi pertanyaan kedua apa? Tentang untuk perbedaan masa trimester pertama gitu ya, yang ngidam-ngidam gitu. Bedanya sih dulu waktu anak pertama El dan Don, yang kedua itu tetap ada mual, tetap ada masuk anginnya tetap ada. Tapi yang kali ini nih terasa lebih fantastik, bombastik ya. Jadi hampir tiap hari itu aku nggak nafsu makan, terus kayak mual, muntah-muntah gitu. Inilah suamiku yang sabar menghadapi gitu, support juga. Jadi ya sampai di hari ini sih udah ngelewatin apa ya, berat-beratnya sih. Kemarin tuh sempat juga kayak bed rest, istirahat di tempat tidur, soalnya ngerasa lemes banget kan, mual-mualnya gitu, karena nggak nafsu makan gitu. Bedanya sih itu, yang kali ini lebih sensitif. Ya masih. Tapi untuk makanan sendiri ini nggak sih perlu ekstra gitu? Enggak sih, justru karena aku kan nggak ada nafsu makan nih, jadi kayak nggak tahu mau makan apa, nggak mau makan gitu. Kayak justru jadi apa ya, jarang minta apa-apa ya. Jadi lebih ke makanan yang nggak bikin cepet enak atau mual sebenarnya. Jadi yang berat-berat mungkin dihindari, dan yang ringan-ringan tapi sering makan kayak gitu. Karena biasanya kalau dia yang sama baby down seporsi bisa habis. Mual ya paling mual-mual dikit tapi nggak sampai muntah lagi. Nah kali ini makan setengah muntah. Jadi itu kita juga konsultasi sama Dr. Benny, dan alangkah baiknya ya kita makan, dia makan tapi dikit-dikit tapi sering, dan cari makanan yang memang makanannya nggak terlalu
ya berminyak atau yang bikin enak atau mual kayak gitu sih sebenarnya. Dan kalau buat makanan yang ekstra mungkin yang dimaksud dengan kayak dibutuhkan buat nutrisi atau enggak, itu sih enggak, karena so far sih bayinya, embrionya itu sehat. Jadi ya makanan juga kita jaga sih, jangan terlalu yang berlemak atau yang enggak sehat. Lebih ke buah, juga masakan di rumah dibandingin kita beli di luar gitu sih. Siap, siapa lagi? Ini kan nggak ada yang mau nanya hasil USG tadi nih. Iya, udah kelihatan Monasnya atau gimana kan? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Hashim dari disway.id. Saya mau bertanya sama Jessica Iskandar. Kak, kenapa sih akhirnya Jessica Iskandar ini memutuskan untuk mengandung kembali gitu setelah sudah punya anak 2? Apa yang faktor pertimbangannya yang akhirnya memutuskan oke deh, di anak ketiga ini saya ingin mengandung lagi gitu. Terus untuk dokter, mungkin dokter apakah untuk program bayi tabung ini di usia 40 tahun ke atas itu apakah memang masih dikatakan aman untuk mengandung, dokter? Mengingat usia kan mempengaruhi kandungan juga gitu, dokter. Terima kasih. Terima kasih dari kakak disway.com. Apa? Sesuai banget. Disway.id. Jadi menjawab pertanyaan mengapa ingin hamil lagi, karena pengen punya bayi yang sionya naga ya. Awalnya itu harapan kita berdua gitu. Terus jadi awal-awalnya tuh dimulai dari Januari 2023 itu kita berdua ceritanya punya rencana pengen banget punya bayi kembar gitu. Terus saat itu pas banget di acara ulang tahun aku tuh ada temanku yang kebetulan pasiennya dokter Benny juga. Nah, kata temanku, coba ya aku hubungin dokterku gitu. Nah, pas banget kebetulan dokter Benny saat itu ada di Bali, karena waktu itu kan kita masih domisili Bali. Nah, ketemulah aku sama dokter Benny, kita ngobrol-ngobrol soal bayi kembar. Mudah-mudahan bisa lahir di tahun naga gitu. Tapi ya mungkin dengan penjelasan dokter, dokter juga nggak langsung kayak oh ada pasien nih apapun keinginannya kita wujudkan, nggak begitu. Dokter juga bijaksana, dokter kasih tahu ke kita berdua kalau begini loh, kalau punya bayi kembar di usia saat ini kemungkinan bisa A, B, C, D gitu. Nah, kita kan sebagai orang tua juga kita pasti ingin yang terbaik buat anak kita gitu. Jadi akhirnya singkat kata kita urungkan niat kita untuk punya bayi kembar. Jadi setelah itu kita coba secara natural, oke kita coba secara natural untuk punya bayi, gak usah kembar gitu, normal aja gitu. Kita coba sampai momen dimana masa untuk hamil anak naga ini udah mau berakhir gitu. Jadi saat itu kita berpikir, wah ini kita apakah kita memang jodoh untuk punya anak IVF dari dokter Benny ya, karena kita udah coba berusaha tapi memang belum dapat. Akhirnya kita berdua hubungi lagi dokter Benny, kita konsultasi lagi, kita tanya dok, cita-cita kita pengen punya anak naga masih ada gitu, tapi mungkin nggak perlu kembar gitu, cukup satu anak gitu. Gimana dok, apa kita bisa masih cukup nggak nih dok untuk HPL di tahun naga ini? Dokter hitung waktu itu ya dok, dan ternyata masih pas banget, udah ending-endingnya gitu. Jadi yaudah langsung aja kita mulai waktu itu prosesnya gitu di tahun 2024 awal. Dan ya udah sampai hari ini prosesnya berjalan lancar dan sudah hamil gitu. Ya, jadi tadi kita OSG usia kehamilan Vincent. Usia kehamilan Jeda dan Vincent gitu kan. Itu 10 minggu 6 hari dari sisi hitungan dari kita menanam embrio. Tapi tadi kita lihat sudah about 11 weeks 1 day, jadi sekitar 2 hari lebih besar. Ini masih dalam batas normal. Jadi jantungnya juga bagus, kepala, kaki, tangan sudah mulai kelihatan,
dari bentuk juga sesuai dengan yang dalam batas normal, kemudian implantasi untuk tempat implantasi ari-arinya juga sampai saat ini juga bagus, cairan ketuban juga bagus, kemudian kita juga udah dengarkan ya jantungnya tadi, ya jantungnya juga bagus, teratur, jadi sampai hampir akhir dari trimester 1 ini, puji Tuhan, alhamdulillah semuanya dalam keadaan bagus. Ya, masih ada lagi tes-tes selanjutnya yang akan dilakukan untuk memantau kehamilan ini dengan baik. Bayinya 1. Karena usia ada beberapa faktor, ada A, B, C, D yang memang mungkin alangkah baiknya juga tetap bertahan 1. Ya. Saya tambahin apa perasaannya tadi dengar yang detak jantung pertama kali? Perasaannya sebagai orang tua pasti kita bahagia, bersyukur karena proses yang kita lewati itu membuahkan hasil dan hasilnya detak jantungnya normal, jadi ya kita happy banget, bersyukur. Tadi juga Vincent sempat meneteskan air mata ya. Belum kelihatan. Jadi ya seneng lah, bahagia banget kita, bersyukur banget gitu. Masih Tuhan masih berikan kepercayaan, kesempatan ini lewat tangan emasnya Dr. Benny. Bukan hanya saya, yang penting yang di atas, dan juga luar biasa saya melihat pasangan yang sibuk yang ini, tapi semua proses IVF ini dilakukan dengan taat, teratur, tepat waktu, hampir semuanya. Ketika kontrol ya datang, ketika embryo transfer ya pas gitu ya. Jadi saya juga bersyukur bisa ketemu pasangan yang sebenarnya Jessica dan Vincent ini kan adalah public figure ya, yang pasti juga padat sekali kegiatannya, tapi ketika kita melakukan proses IVF ini, beliau berdua benar-benar involve dengan semua protokol yang bagus, dan juga ya Belum kelihatan ya? Belum lah. Rencana itu kita tahu jenis kelamin itu kapan dong? ya, jadi sekitar 16 minggu, usia kandang 16 minggu, jadi mungkin sekitar 5 minggu dari sekarang ya. Nanti akan USG untuk melihat jenis kelaminnya. Tapi pengennya apa Pak juga? Aman cewek. Kalau buat aku sama Vincent, kita sih sebenarnya apa aja, karena kita di usia ini sebenarnya kita cuma pengen bayi yang pastinya sehat, yang lancar sampai lahiran nanti gitu. Yang terutama tuh kita ingin bayinya tuh sehat. Jadi kan dari tadi dokter Benny juga menjelaskan dari usia 35 ke atas itu memang agak riskan lah, faktornya lebih besar. Dan program ini kita juga ambil karena kita juga mau menghindari faktor-faktor yang tadi dokter Benny bilang, itulah yang anaknya bisa ada Down syndrome-nya, atau ada mungkin penumbuhannya gak lancar, atau ada ya pokoknya yang gitu-gitulah. Jadi untuk memilih gender sebenarnya apa saja sih fine, asal bayinya itu sehat. Ya, jadi nantinya juga akan surprise juga sih buat kita, antara cewek atau cowok, tapi dua-duanya welcome. Respon anak-anak sendiri gimana Kak pas mau tahu punya adik? Kalau El seneng banget. Kalau Baby Don dia belum paham. Tapi kalau El udah sangat seneng dia, maksudnya rasanya yang udah wah udah kakak nih. Sekarang ada pasukan lagi yang baru nih bentar lagi. Jadi dia merasa lebih wih. Nah ini El nggak tahu nih cewek atau cowok. Jadi senang tapi aku nih penasaran dengan reaksinya kalau anaknya nanti cewek atau cowok. Kita lihat reaksinya nanti kayak gimana. Karena mungkin El kan merasa sebagai cowok kan ya maco, aku punya adik cowok juga nih maco. Tapi kalau nanti cewek gimana ya reaksinya dia? Kayak gitu-gitu masih penasaran. So, ya, tapi happy sih. Kalau Baby Doll lebih apa ya? Lebih nempel sama kamu. Lebih manja, lebih nempel, terus minta gendong terus peluk terus gitu, kayak suka jatuh-jatuh juga. Kan katanya tuh kalau anak udah mulai jatuh-jatuh tuh mau punya adik gitu. Jadi itu dia ikutin itu banget tuh. Dia jatuh-jatuh. Kalau bapaknya jatuh enggak ya? Oh enggak, Jatuh cinta gitu. Ya, ada lagi? Boleh? Nanti ini pakai jasa ini nggak?
baby sister atau nanti begadang-begadang nggak? Babysitter. Iya, baby sister. That's right. No smoking. Jadi baby doll kan udah ada suster. Jadi kita udah ada suster yang memang lagi udah ngurusin baby doll. Dan juga baby doll kan usianya kan udah 2 tahun. Jadi mungkin pas baby yang ketiganya udah lahir, baby doll tuh udah mulai ke usia 3. Jadi udah mulai boleh mandiri lah baby dollnya. Dan aku juga nggak mau terlalu anak-anak tuh dimanjain. Pas mereka tuh udah paham, maksudnya di baby doll tuh udah paham untuk ambil piring atau dia udah bisa komunikasi lah. Jadi harus ada mandirinya dikit. Jadi mungkin ya buat awal-awal untuk bantu istri ada kemungkinan besar kita akan pakai baby sister. Aku berharap bisa normal lagi karena anak pertama dan kedua melalui proses normal. Jadi mudah-mudahan yang ketiga ini sampai HPL nanti bisa dengan proses normal juga. Gitu. Nah ini orang juga harus mikir nih, wah bayi tabung nanti harus sesar ya? Enggak, ya. Bayi tabung itu setelah dia hamil, kehamilan itu akan berlanjut seperti kehamilan biasa dan gak ada masalah untuk nyoba normal. Apalagi Jessica anak pertama itu udah normal, why not? Kalau memang nanti semua kondisinya bagus-bagus aja, gak ada masalah. Jadi tidak selalu orang bayi tabung itu harus lahir sesar. Embrio ya. Dari 3 embrio nanti ini apakah akan didonorkan atau mungkin seperti apa gitu? Untuk rencana 3 embrio ini sebenarnya kita belum ada rencana apa-apa. Tapi kalau untuk didonorkan di Indonesia sendiri seperti Dr. Benny bilang itu belum bisa ya, belum boleh. Jadi ya kemungkinan masih akan terus disimpan ya sampai batas waktu nggak tahu deh sampai kapan gitu. Nah, untuk biayanya sendiri kan terkadang kan ada pasangan yang memang kurang mampu. Bagaimana Dok? Apakah ada ini nggak sih keinginan tersendiri? Iya, jadi biaya bayi tabung ini memang dibandingkan dengan program hamil lainnya itu memang lebih tinggi. Tapi biaya di Indonesia ini jauh lebih rendah sebenarnya dari di luar negeri. Ya, nah ada banyak skema-skema pembayaran yang bisa dilakukan yang oleh Morula IVF Surabaya dan Morula IVF Indonesia untuk membantu pasangan yang ingin memiliki buah hati dengan cara bayi tabung. Sebagai contoh, sebenarnya ada seorang pasien saya, pasangan dari Sumeneb tahu di mana? Di Madura. Jadi dia itu penjual toko kelontong di Pakundan Jaya. Itu masih sekitar 30 menit lagi dari kota Sumeneb. Dia ke Surabaya itu setiap hari untuk ketemu saya itu dia berangkat jam 2 pagi supaya nggak macet. Karena saya pakai pagi jam 7 misalnya. 21 tahun dia menunggu. Usianya 44. Mungkin pernah baca berita-berita sebelumnya. Jadi pasangan ini pun mampu, bisa ya. Jadi ketika kita memiliki niat usaha untuk melakukan sesuatu berikhtiar istilahnya ya, kita dan Morula juga ada banyak sekali program yang untuk program diskon, program promo, dan memang tidak seluruh teknologi itu harus dilakukan sebelumnya gitu ya. Ada beberapa yang memang bisa kita pakai untuk pasangan-pasangan tertentu. Jadi saran saya sih ya memang nggak bisa dipungkiri biaya itu menjadi salah satu kendala. Tapi, nah di FR kita total fertility rate di Indonesia itu sudah sekitar 2,1. Beberapa kota besar kayak Jakarta udah di bawah 2. Mungkin untuk mencari teman-teman yang anaknya lebih dari 2 sudah jarang sekarang, ya kan? Dibandingkan dulu. Maka program BKKBN dan program pemerintah Kemenkes pun sejajar dengan ini, bahwa kita ingin membuat program untuk pasangan-pasangan yang infertil, yang kurang subur. Mimpi saya sendiri semuanya one day kita kayak di luar negeri, ya kan? Orang yang susah punya anak bisa mendapatkan bantuan dari insurance dari pemerintah untuk melakukan program IVF atau bayi tabung. Cuman memang sampai saat ini belum, gitu ya. Sampai ini belum di cover oleh BPJS misalnya, belum di cover oleh asuransi misalnya. Tapi kedepannya saya yakin, lihat aja sekarang misalnya kalau TFR 1,9 artinya 2 orang menikah anaknya 1, 2 orang menikah anaknya 1, lama-lama kan penduduk kita akan menjadi sedikit gitu. Kayak di
kayak Jepang, kayak di Singapura, one day, entah 10-20 tahun lagi. Itu mengapa infertilitas ini juga menjadi concern